أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Iki sing rusak napa nih? Mikir apa, Pak? Sambungannya nih, Pak. Cek. Ya. Cek. Alhamdulillah segala puji marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang dengan rahmatnya pada malam hari pada pagi hari ini kita masih diberi kesempatan untuk berkumpul bersama-sama di majelis ilmu pada subuh ini tanpa suatu halangan apapun. Salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh keluarganya, para sahabatnya, para tabiin, para tabiut tabiin, dan semoga kita semua selalu menjadi bagian dari pengikut beliau sampai hari kiamat kelak. Bisa cek. Bapak, ibu-ibu rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas sedikit mengenai fikih, hukum-hukum yang ada di dalam ibadah puasa. Karena tema utama di bulan Ramadan adalah berpuasa. Hanya penting untuk belajar tentang aturan-aturan apa yang harus dilakukan, bagaimana cara melakukan puasa yang benar. Nah, tapi selain puasa, maka ibadah Ramadan itu juga harus diisi dengan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena bulan Ramadan itu bukan hanya untuk puasa saja. Karena kalau orang yang cuma Ramadan isinya cuma puasa saja, itu malah diancam di dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa beliau bersabda, betapa banyak orang-orang yang berpuasa, tapi tidak mendapatkan apa-apa kecuali lapar dan dahaga. Kenapa? Ya karena dia berpuasa, tapi ketika dia berpuasa tidak beribadah dengan baik, tidak melakukan amalan-amalan soleh, malah menyia-nyiakan waktunya dengan perbuatan yang sia-sia atau malah dengan perbuatan yang berdosa. Maka insya Allah pada pagi hari ini kita akan sedikit membahas tentang do and don't in Ramadan. Cek. Boten kemingguan nggih Pak ya. Mati-mati mana terlalu ya. Niki mangke adose nyuwun ganti niki Pak anune. Napa? Rumahane niki apa? Kabele. Do and don't in Ramadan. Apa yang harus kita lakukan dan apa yang harus kita tinggalkan ketika kita di bulan Ramadan. Supaya Ramadan kita itu benar-benar maksimal, benar-benar bermanfaat, benar-benar mendatangkan ampunan dan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita mulai dari ibadah yang paling awal, dari kita bangun tidur terlebih dahulu. Maka yang pertama kita lakukan adalah pertama kali
di waktu sahur nggih. Maksudnya ketika bangun. Nah, maka kalau waktu sahur, nah, dunya apa? Apa yang harus kita lakukan? Ya, jelas yang pertama adalah makan sahur. Ini yang untuk khusus Ramadan ya Pak nggih. Kalau yang selain Ramadan, maksudnya yang memang kayak wudu apa, bangun, cuci muka, wudu terlebih dahulu. Nah, itu kan udah setiap harinya. Nah, ini yang kita bahas adalah amalan yang khusus ketika bulan Ramadan. Nah, makan sahur ini itu adalah suatu hal yang sangat disarankan oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tasaharu fa inna fis sahuri barokah. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Bahkan beliau juga bersabda, bersahur itu adalah suatu keberkahan, maka janganlah kamu meninggalkannya walaupun hanya dengan seteguk air. Jadi kalau misalkan bangunnya agak telat, sudah mepet subuh, ya tadi minimal minum air dulu. Ya, jadi supaya apa? Supaya dapat keberkahan sahur. Tentu waktu yang paling baik untuk sahur adalah di akhir, nggih. Ya, jadi sunnah Nabi itu mengakhirkan waktu sahur. Makin mepet dengan azan subuh itu makin baik. Ya. Jadi ya mungkin ya kira-kira kalau sekarang subuhnya itu jam 4:20, ya berarti waktu sahurnya bisa jam 4 atau jam 4 kurang seperempat. Kenapa kok mengakhirkan saat waktu sahur itu lebih baik? Nah, jadi ketika kita sahurnya di waktu akhir, nah ketika sahurnya sudah selesai, itu tidak langsung tidur ya, tidak apa namanya berbuat yang macam-macam, nah, bisa langsung sholat subuh. Kemudian yang kedua, setelah kita makan sahur, nah waktu sahurnya itu bisa diisi dengan memperbanyak istighfar. Allah Ta'ala berfirman, waladinahum bil as wabil ashari hum yastaghfirun. Dan di waktu sahur mereka itu beristighfar, memohon ampun kepada Allah. Maka ketika sudah selesai makan sahur dan masih ada waktu untuk subuh, ya masih ada beberapa waktu sebelum sholat subuh, maka bisa diisi dengan memperbanyak istighfar, memohon ampun kepada Allah, berzikir atau dengan membaca Quran. Nah, donnya ya tidak bolehnya jangan sampai waktu sahur itu malah diisi dengan kegiatan-kegiatan yang tidak bermanfaat. Contohnya apa? Nonton TV. Apalagi biasa nenek TV waktu sahur itu malah dibikin acara-acara lawak. Ya, dulu pernah saya ngetos Pak sing YKS, yuk kita sahur, sing MNC apa itu? Kertas, masih ingat dan Pak? Oh itu udah agak lama nggih. Nah, itu waktu sahur bukannya diisi dengan zikir, berdoa, ya dengan apa? Memohon kepada Allah Ta'ala, malah diisi dengan goyang-goyang, joget-joget. Kan bahaya ini. Makanya kalau waktu sahur, usahakan monggo jangan sampai TV itu dinyalakan. Matikan dulu. Ya. Soalnya kalau makan sahur kok sambil nonton TV, malah banyak maksiatnya. Ya makan sahur, ya makan sahur bersama, duduk bersama, ngobrol bersama, kan jauh lebih berkah insyaallah. Dan yang kedua, tidak bolehnya setelah sahur itu jangan tidur lagi. Apalagi modelnya anak-anak atau orang-orang yang kalau sudah tidur susah
bangun. Nah, itu benar-benar jangan tidur lagi. Sehingga apa? Jangan sampai karena tidur lagi kemudian malah ketinggalan sholat subuh. Kan bahaya. Ya. Masuk ngejar sahur malah nggak dapat sholat subuh. Mendapatkan yang sunnah tapi malah kehilangan yang wajib. Nah, ini kan bahaya. Nggak boleh seperti itu. Inilah juga tadi kenapa? Apa namanya? Waktu sahur di akhir supaya tidak ada kesempatan untuk tidur lagi. Misalnya kan kita sahur jam 4 kurang seperempat. Selesai sahur jam 4 lebih 5. Nah, ini kan subuh kayaknya tinggal 15 menit lagi. Nah, kita nggak akan tidur. Ayo baca Quran dulu bentar atau malah langsung ke masjid sekalian. Tapi misalnya sahur jam 3. Sahur jam 3, selesai makan sahur 3 lebih 20. Berarti kan sahur masih 1 jam lagi. Akhirnya kan bingung, 1 jam mau ngapain? Ya, mau sholat udah terawih tadi malam. Ya, mau ngaji 1 jam ngaji ngantuk. Ya, mau apa lagi? Mau mandi masih dingin. Akhirnya apa? Ya akhirnya milih tidur lagi. Ya mending kalau misalnya pas tidur lagi, denger adzan bisa bangun, alhamdulillah nggak apa-apa. Nah, biasanya kalau sudah tidur lagi, ya dikencengi sama setan, akhirnya nggak denger adzan subuh. Inilah kenapa benar-benar jangan kita instruksikan ya kepada diri kita dan keluarga kita ketika selesai sahur jangan tidur. Nah, ini yang di waktu sahur. Nah, kemudian setelah sahur ya jangan lupa sholat subuh berjamaah. Ini ya. Kemarin saya tekankan bahwa sholat jamaah ini terutama bagi putra ya tidak boleh kita tinggalkan. Jangan sampai kita jadi orang yang dia puasa tapi tidak sholat. Karena orang yang puasa tapi tidak sholat, puasanya itu percuma, ya, tidak berguna. Nah, kalau bisa malah jangan sampai nunggu adzan, ya sudah selesai sahur langsung ke masjid saja. Kalau bisa malah ada yang adzan di masjid. Imsak sekalian itu, imsak adzan kan lebih bagus. Ya kalau tidak ya minimal datangnya tidak masbuk. Ya. Jadi target kalau misalnya hari biasa targetnya jamaah, ya kalau Ramadan targetnya itu setiap hari tidak masbuk. Nah, setelah sholat subuh, nah ini yang penting. Ya. Usahakan jangan langsung pulang. Karena antara sholat subuh dan sampai syuruk, ya sampai isyraq, itu adalah waktu yang sangat sangat diutamakan oleh Rasulullah. Beliau bersabda, siapa saja yang sholat subuh berjamaah, kemudian duduk dengan berzikir kepada Allah sampai terbit matahari, kemudian sholat 2 rakaat, maka ia akan mendapatkan pahala sebagaimana haji dan umroh yang sempurna. Itu di hari biasa, ya. Di hari-hari seperti ini, ketika kita tadi sholat subuh berjamaah, kemudian setelah sholat subuh, kita isi dengan zikir, dengan ceramah, dengan membaca Al-Quran, kemudian nanti kita tutup dengan sholat 2 rakaat, itu pahalanya senilai haji dan umroh. Apalagi ketika Ramadan, maka pahalanya jauh berlipat ganda. Jauh lebih besar. Apalagi di bulan Ramadan kan buatan ibu-ibu buatan kedah masak sarapan nggih. Nah, nek asah-asah barang berarti kan buatan sarapan, asah-asah barang kan mangke sonten mboten napa-napa. Ya, resi-resi kan mangke nggih mboten napa-napa. Diganti siang napa sore kan bisa nggih. Kan lebih paginya itu lebih nyantai. Nah, monggo dimanfaatkan.
Daripada di rumah nggak ada kegiatan, yang mending di masjid. Nah, itu do-nya. Nah, don't-nya yang tidak boleh, nah ini yang biasanya masih sering dilakukan oleh putra wayah nopo? JJS. Terus JJS, Pak? Terus Bu, JJS niku napa? Jalan-jalan subuh. Nah, ini biasanya bocah-bocah bar subuh niku mboten ngaji, mboten dzikir, naming kelayapan ya, jalan-jalan, muter-muter. Muter-muter jalan, kadang sing motoran, sing dolanan, lapangan misalnya. Ini kan nggak ada manfaatnya, jalan-jalan itu kan tidak ada manfaatnya, membuang-buang waktu karena nggak ada sarapan, nggak ada apa, kadang-kadang masuknya juga lebih siang. Biasanya kan Ramadan lebih siang ya. Apa lebih kasih biasa nih? Sing kerja. Nek sing cah sekolah niku biasane makate lebih kasih apa lebih siang Bu nek Ramadan niku? Agak siang toh nggih, biasane masuknya jam setengah biasanya setengah 8, jadinya jam 8. Akhirnya kan kosong ini. Akhirnya tadi buat jalan-jalan. Mending mau jalan-jalan, kadang-kadang ada yang buat ngapel, Pak. Nggih, sing do pacaran nonton niku kan pagi-pagi yang cowok main ke yang cewek. Ayo jalan-jalan bareng, suasananya adem, enak buat jalan berdua. Tapi kan bahaya. Ketika Ramadan harusnya memulai dengan ibadah, memulai dengan zikir, malah dimulai dengan kemaksiatan. Dan di pagi hari aja udah maksiat, apalagi nanti di siang hari, apalagi nanti di malam hari. Maka monggo kita ajak keluarga kita, ya seluruhnya nggak apa-apa, kan seluruh anggota keluarga ketika selesai sholat jangan pulang. Kan kalau bisa ayo ngaji bareng, ya sak keluarga ngaji bareng, ya, simakan bareng. Nah misalnya nggak mau bapak-bapak sama ibu-ibu, ya bapak-bapak ibu-ibu apa? Sing satu keluarga ngumpul masing-masing keluarga ngumpul-ngumpul sendiri ya mboten napa-napa. Atau mau dibuat jamaah nggih mboten napa-napa. Ya, ngaji bareng, simakan bareng bisa atau sendiri-sendiri juga bisa. Yang penting tetap di masjid ya ampun kelayapan tadi, jalan-jalan malah apa? Pergi nggak tahu kemana. Nah, ini yang di waktu pagi ya. Nah, kemudian selain tidak jangan jalan-jalan, yang kedua jangan sampai juga setelah subuh malah tidur lagi. Nah, ini biasa. Putra-putra nih kadang-kadang sering nih. Ya. Karena apalagi sing modele sahure gasik ya. Bangunnya jam 3 udah bangun ya karena masih ngantuk akhirnya sebatas subuh malah amblek meleh, tidur meleh. Karena ini sangat ya nggak salah ya. Salah satu hal yang dibenci oleh Rasulullah ya, tidur setelah subuh. Ya, karena kan di waktu subuh itu adalah waktu yang sangat berkah. Rezeki itu paling berkah di waktu pagi tadi. Nah, kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian setelah waktu pagi tadi, nah monggo bisa diisi dengan pekerjaan masing-masing ya sambil berpuasa, sambil bekerja. Ya, tetap bersemangat bekerja, jangan sampai puasa itu menjadi alasan untuk malesan. Nah, kemudian di waktu siang bisa kita isi dengan membaca Al-Qur'an. Karena Ramadan ini adalah syahrul Quran nggih, bulan Al-Qur'an. Dan Rasulullah sendiri yang memerintahkan kepada kita ya mencontohkan kepada kita untuk memperbanyak membaca Al-Qur'an di bulan Ramadan ya. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, dahulu
Jibril mendatangi dan mengajarkan Al-Quran kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam setiap tahun sekali pada bulan Ramadan. Jadi setiap bulan Ramadan itu Rasulullah simaan, ya, hataman sama Jibril. Jadi Jibril mengajarkan kepada Rasulullah, ini loh bacaan Al-Quran itu seperti apa, ya, cara bacanya seperti apa, urutannya seperti apa, disampaikan kepada Rasulullah, Rasulullah menghafalkannya, kemudian menyetorkannya, membacakannya kembali kepada Jibril. Makanya contoh bagaimana Nabi itu memperbanyak ya membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Dan ini juga dilakukan oleh para ulama-ulama salaf. Ya. Bagaimana mereka itu melipat gandakan waktu membaca Al-Quran ketika bulan Ramadan. Bahkan Imam Syafi'i, ya Pak ya, rahimahullah ta'ala, itu diriwayatkan pernah ketika bulan Ramadan itu khatam 60 kali, Pak. Ini sahih nih. Beliau selama 1 bulan khatam 60 kali. Jadi 1 hari khatam berapa? 1 hari 2 kali. Jadi kelasnya itu sudah bukan lagi berapa hari untuk 1 kali khatam. Tapi 1 hari bisa khatam berapa kali. Ini bisa Pak. Jadi waktunya itu buat baca Al-Quran terus. Itu Masya Allah, itu kalau nggak ada pertolongan dari Allah, nggak ada rahmat dari Allah, nggak akan bisa. Gitu. Nah, kalau kita nih disuruh baca seperti Imam Syafi'i, betul kuat gitu Pak ya. Kira-kira kan khatam 1 kali sehari itu kan kuat betul Pak. Kulawan dan ternyata 1 khatam sekali itu Masya Allah. 3 hari itu. Nah, kan loh, saat kan ada hadis ya bahwa maksimal itu kan maksimal itu mengatamkan Quran itu 3 hari sekali ya, nggak boleh kurang. Nah, maka itu kan kalau di hari biasa. Kalau di bulan Ramadan itu boleh lebih sedikit. Maksudnya kurang dari 3 hari itu tidak apa-apa. Mau 1 hari, 2 hari itu juga boleh. Nah, maka kalau kita mungkin disuruh sebanyak itu belum bisa, ya monggo, tapi kita tetap memperbanyak sesuai dengan kemampuan kita. Kembali lagi, kemarin yang sudah saya sampaikan di 2 minggu yang lalu, kita pasang target, ya, pasang tujuan, berapa lama kita akan membaca Al-Quran tiap harinya, berapa halaman yang akan kita baca, itu kita jadwal. Misalnya, setiap sholat minimal membaca 5 halaman sebelum sholat dan 5 halaman setelah sholat. Ya makanya dijalankan konsisten. Berarti kalau kita mau 5 halaman setelah sholat, berarti kalau belum baca 5 halaman, tidak boleh pergi dari masjid. Oh, kalau ternyata yang sebelum sholat belum sempat baca, kita ganti setelah sholatnya. Nah, itu ketika kita punya target, kita punya sasaran tiap hari, itu insya Allah ibadahnya akan konsisten ya, tidak malesan. Jangan sampai ketika bulan Ramadan ya kita malah terlalai dari membaca Al-Quran. Membacanya kapan? Ya bisa kapan saja. Ya, ketika ketika habis sholat, ketika memasak juga bisa. Kalau nggak bisa baca sambil didengarkan, nanti sambil nyetel murotal sambil kita ikuti, boleh itu Pak. Atau ketika ngantri misalnya ya, ngantri bank sambil baca, nunggu bis sambil baca, jualan di pasar, nunggu pelanggan sambil baca. Nah, di sela-sela waktu itu bisa kita manfaatkan untuk membaca Al-Quran. Apalagi sekarang kita sudah punya HP,
Insyaallah teng HP ini pun enten aplikasi Quran semua nggih. Nah, aplikasinya, nah itu Quran yang aplikasi Quran di HP itu jangan cuma diinstal saja tapi dibaca. Jangan malah sibuk dengan medsos ya, WA, Instagram. Nek baca WA, baca status, nonton YouTube itu kuat berjam-jam. Tapi nek baca Quran baru 20 menit udah ngantuk. Baru 5 ayat udah capek. Nah, itu jangan sampai. Monggo, mumpung waktu di bulan Ramadan, ya. Syahr Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bahwa bulan Ramadan ini bulan diturunkannya Al-Qur'an, marilah kita mengisinya dengan memperbanyak membaca. Yang sibuk-sibuk pun bisa apa? Bisa curi-curi waktu nggih. Misalnya Mas Aris. Pas nyetir, ya pas nyetirnya bisa mendengarkan. Nah, nanti deh pas yang istirahat misalnya pas ngisi bensin sambil nunggu antrian, bisa sambil baca. Pas nunggu yang dijemput ya sambil nunggu sambil baca. Nah, misalnya ngantor ke PDM, ngantor ke Pak Agus, Pak Din kan nggih. Nah, kan sambil nunggu beliau lagi rapat bisa sambil baca. Jadi membaca itu tidak harus tadi pas di masjid, tidak harus ketika sholat. Ya, ketika sholat itu memang untuk jadwalnya ya biar kita ada waktu tetapnya. Tapi bisa juga di waktu-waktu yang lain. Di sela-sela waktu tadi kita manfaatkan daripada bengong, daripada cuma tiduran, daripada ngobrol yang ngalor ngidul yang nggak jelas, mending untuk baca Al-Qur'an. Kemudian jemaah rahimani wa rahimakumullah. Selanjutnya kita akan membahas yang do and don't ketika berbuka. Yang dilakukan dan ditinggalkan ketika berbuka. Maka pertama menjelang berbuka dulu. Nah, waktu menjelang berbuka adalah waktu yang sangat mustajab ya. Maka Rasulullah bersabda, salah satu doa yang paling mustajab adalah doa orang yang berpuasa ketika berbuka. Maka monggo waktu yang menjelang berbuka itu kita isi dengan kegiatan yang baik. Kalau bisa ikut kajian menjelang berbuka. Itu mereka enten betul Mas? Ada? Belum ada? Belum. Ya. Oh, belum ada mungkin bulan Ramadan nanti mau diadakan ya seminggu sekali betul apa minimal. Hari Jumat misalnya atau hari Senin itu. Supaya ada girohnya ya, kelihatan wah ini kegiatan Ramadannya itu benar-benar hidup. Ya, mulai tidak harus setiap hari ya, mulai tadi dari seminggu sekali, nanti seminggu 2 kali. Kalau alhamdulillah di Ar-Rahmah itu sudah bisa tiap hari. Jadi tiap hari itu full ada ngaji. Ya, ini kan lebih insya Allah kan kalau misalnya berbuka di masjid, nah kan mesti diisi dengan zikir, gitu. Gak mungkin kan kalau ikut berbuka malah bermaksiat kan? Tidak. Nah, yang nggak boleh, nah ini jangan sampai mengisi Ramadan, mengisi waktu menjelang berbuka malah dengan ngabuburitnya yang tidak jelas. Nah, ini yang sering dilakukan oleh anak-anak muda. Biasanya kalau ngabuburit ngapain? Nongkrong ya di bundaran. Ngapain di bundaran? Ya ada kegiatan. Ya ngobrol-ngobrol, ngalor ngidul. Ya. Kadang-kadang berkumpul antara lawan jenis ya. Bercampur baur antara lawan jenis. Malah maksiat semua di situ. Ya. Maka monggo anak putra-putra kita ya daripada ngabuburitnya nggak jelas, yang penting kita ajak berbuka bareng ya. Kalau bisa ikut kajian menjelang berbuka. Supaya tadi ada kegiatan ya, buatan kelayapan. Dan perlu diperhatikan juga.
Nah, biasanya ketika bulan Ramadan itu banyak acara bukber, nggih. Ada buka bersama tuh kan kayaknya semua kelompok itu bikin buka bersama. Ada buka bersama RT, buka bersama RW, buka bersama sekolah, buka bersama alumni, buka bersama kerja, apalagi buka bersama Dharma Wanita, buka bersama Karang Taruna, buka bersama pemuda, wah banyak banget itu. Nah, ketika acara bukber seperti ini, ada beberapa yang perlu diperhatikan. Di antaranya adalah jangan sampai ketika buka bersama, kemudian malah lupa sholat maghrib berjamaah. Banyak Pak seperti ini Pak. Apalagi biasanya kalau buka bersamanya di rumah makan, di warung, nggak ada musola, masjid jauh. Akhirnya apa? Buka bersama, makan bersama, setelah makan langsung pulang, nggak ada sholatnya. Ya mending kalau misalnya di rumah kemudian sholat maghrib. Ada yang karena, wah ini kok kayaknya, udah menjelang isya, akhirnya malah nggak sholat. Nah ini kan bahaya. Ya. Sama kayak sahur tadi, nggih. Dia sahur tapi nggak dapat sholat subuh, ini juga sama. Dia berbuka tapi nggak dapat sholat maghrib. Kan tadi malah mencari yang sunnah, tapi malah meninggalkan yang wajib. Ini tidak boleh. Sama tadi, ketika orang seperti ini, itu pahala puasanya langsung hilang, Pak. Habis pahala puasanya. Ya, padahal maniman gitu. Sudah capek-capek makan, tidak minum, nahan lapar, nahan haus dari pagi sampai maghrib. Ketika maghrib berbuka malah tidak sholat, akhirnya semua pahala yang tadi hilang semua. Ini maniman sekali. Nah, maka jamaah rahimani wa rahimakumullah. Maka ketika menjelang berbuka, monggo kita ajak keluarga kita, ya terutama ini yang biasa sering layapan tuh anak-anak muda, nggih, caca SMP, SMA niku, jangan kita biarkan untuk keluyuran, ya ngabuburit ke sana kemari nggak jelas. Apalagi nanti nih, misalkan enten sing apa homestay di sini, nggih. Nah, monggo minta tolong anak-anak yang homestay niku nek pas Ramadan rada Pak, diketatke mboten napa-napa, Bu, nggih. Bener-bener napa ampun sampai kok malah keluyuran. Nek diken langsung diken teng masjid mboten napa-napa, didamel buka bersama, masak bersama, nanti kita buka bersama di masjid itu lebih baik. Tidak harus dengan kajian nggih, Pak, nggih. Ayo buka bersama, nanti masing-masing rumah nggawa makanan, nanti dimakan bareng, mboten napa-napa. Ya. Buka bersama itu tidak harus diisi dengan ngaji. Nanti isinya apa? Bisa baca Quran sendiri-sendiri. Yang penting bareng-bareng. Daripada tadi ngabuburit, keliaran kemana-mana, nah itu lebih baik di masjid. Nah, kemudian setelah tadi berbuka, sholat maghrib berjamaah. Nah, setelah sholat maghrib, disunahkan untuk tetap di masjid antara maghrib dan isya. Maka kata Rasulullah, pahala orang-orang yang i'tikaf dari maghrib dan isya itu seperti ribat. Ini yang seringkali ditekankan Ustaz SK, ya. Ribat itu berjaga ketika perang. Nah, kita sekarang itu adanya biasanya di Palestina yang lagi perang. Nah, kita nih di Indonesia ya semoga nggak ada perang. Artinya susah sekali mendapatkan pahala ini. Karena tadi belum tentu ada perang. Ada perang pun belum tentu kita berani ikut. Ikut perang pun belum tentu berani jaga malam. Ini kan mumpung bisa dapat pahalanya tanpa harus berperang, tanpa harus mempertaruhkan nyawa. Hanya dengan
iktikaf dari maghrib sampai isya. Maka kalau niku nek pemain Pak, antara maghrib sama isya itu harus di masjid. Kalau nggak ada acara, nggak ada rapat, nggak ada keperluan, harus di masjid. Isinya apa? Ya udah, zikir, baca Quran. Yang penting di masjid aja. Diisi dengan kegiatan yang baik. Ustaz, kan Ramadan apa? Kan mau buka ya, lapar. Biasanya kan nek pun buka maghrib itu kan pun kathah nggih Pak nggih. Nek Ramadan kan biasanya bukanya pun kathah nggih. Pas bukane, lah biasanya apa? Tumbas damel kolak, plus takjil, plus sirup, plus apa boleh? Jajanan, bubur. Kan pun kathah biasane. Kalau cah-cah niku pas cah-cah TPQ niku to, pas buka niku pun diparingi jatah bubur, enten jatah snack, terus saya nambah tumbas jajan. Nah niku sama pun wareg ya. Pun wareg niku tadane. Nek mau nunggu sampai apa? Buat mengisi perut sampai taraweh itu masih cukup. Nanti bukanya bisa setelah taraweh. Atau nek mboten masih lapar, bukanya dibawa ke masjid. Jadi bawa kotak ngoten Pak nggih? Bawa kotak napa bawa kertas dibungkus kertas minyak. Betul, makanya nek pas maghrib bar salat minggir sekedap didahar. Tapi masih di dalam masjid. Nah, setelah itu bisa lanjut baca Quran. Betul apa-apa? Insyaallah masih dihitung itikaf. Jadi monggo bisa milih tadi, bisa nanti bukanya yang maghrib itu agak diperbanyak, kemudian nanti makan besarnya setelah sholat raweh, atau kalau enggak makannya dibawa di masjid, makan di masjid. Biar sekalian i'tikaf. Nek kula biasanya tetap makannya itu di setelah taraweh. Soalnya biasanya kan karena ikut kajian bersama kan ada snacknya nggih. Nah, snacknya pun lumayan kathah kok. Pun biasanya enten bubur tambah snack kalih ya, tambah teh manis, nah, itu pun cukup. Kadang-kadang pun nambah gorengan saking griya ngoten nggih, dibungkus plastik teman. Nggih tambahan snack setelah maghrib tadi. Nah, ini amalan yang bisa kita lakukan setelah antara maghrib dan isya. Kemudian setelah isya, nah ya kita isi dengan apa? Salat tarawih nggih. Nah, ini salat tarawih itu sebenarnya salat tarawih itu adalah sebenarnya salat malam yang khusus di bulan Ramadan. Makanya kalau orang sudah salat tarawih itu tidak usah salat malam, tidak apa-apa. Karena sudah digantikan dengan salat tarawih. Nah, tapi yang perlu diperhatikan sama seperti masalah berbuka dan sahur, jangan sampai ketika menghadiri sholat taraweh tapi melupakan sholat yang wajib. Ada Pak, ada. Ya, kalau sholat taraweh itu rajin tiap hari nggak pernah telat. Tapi kalau sholat maghribnya, sholat subuhnya sering bolong, sering ketiduran, ya. Tadi sering karena acara-acara buka akhirnya nggak sholat maghrib, ini kan bahaya. Kalau sunnahnya semangat, yang sunnah itu oke, tapi yang wajib malah malas-malesan. Kan betul parang seperti itu. Saya sholat taraweh itu memang sunnah. Kalau nggak sholat taraweh, dosa buatan dosa Pak, nggak apa-apa. Dan nggak harus berjamaah nggih sholat taraweh niku. Misalnya mau sholat taraweh sendiri pas malam hari boleh juga. Tidak ada larangannya. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu ketika sholat taraweh dulu itu cuma 3 hari pertama. Setelahnya nggak sholat lagi, nggak sholat berjamaah lagi.
Kenapa? Kata Rasulullah, kalau saya sholat berjamaah terus, nanti kamu akan mengira kalau sholat tarawih itu wajib. Dan setelah itu kadang-kadang tidak sholat tarawih supaya menunjukkan bahwa tarawih itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Nah, kemudian, salah satu yang nggak boleh ketika sholat tarawih itu sholat yang pakai RPM. Terus RPM, Pak? Sholat rokaat per menit. Jadi bukan satu rokaat berapa menit, tapi 1 menit berapa rokaat. Nah, ini biasanya kalau sudah bulan Ramadan viral semua ya Bang ya. Ada yang sholat taraweh 5 menit, sholat taraweh 15 menit, sholat taraweh 10 menit. Ya, nek sholat taraweh 2 rakaat 5 menit enggak apa-apa, Pak. Jadi sholat taraweh 23 rakaat kok malah 5 menit. Mau coba apa, Jal? Loh. Kita saja sholat niku Pak, bacane mong baca Al-Fatihah mawon, niku minimal 1 rakaat 1 menit, Pak. Baca Al-Fatihah tok nggih. Jadi bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Langsung Allahu Akbar. Boleh mboten? Boleh, Pak. Kalau sholat sunnah itu tidak harus baca ayat. Boleh cuma baca Al-Fatihah. Jadi kalau setiap rakaat baca Al-Fatihah tok, mboten nomor apa saja nih. Kemudian ketika gerakan itu cuma gerakan langsung nggak pakai doa. Itu kan yang penting kan yang dikerjakan cuma rukun-rukun saja, itu masih sah. Tapi itu pun kalau seperti itu pun itu minimalnya itu 1 rakaat itu 1 menit, 1,5 menit. Itu udah paling cepat dengan tumaninah nggih. Nah, masalahnya kalau orang-orang yang rakaat salatnya RPM ini enggak ada tumaninahnya. Baca itu bismillahirrahmanirrahim, amin. Kalau niku sing denger niku cuma denger bismillah terus alhamdulillah sama bolin. Tengah-tengahnya itu mau coba cuma baca Al-Fatihah cuma komat kamit itu enggak jelas, Pak. Nah, kalau seperti ini masuk menghadap Allah kok seperti orang balapan gitu nggih. Bayangkan, Pak, kalau kita laporan sama bos. Ya, ngadep bos kita. Pak Bos, laporan kita ini ngomongnya cepet kayak gitu. Kira-kira Pak Bosnya seneng mboten, Pak? Nih ada orang bawahannya laporan pakai laporannya secepat kilat, nggak jelas kata-katanya, kira-kira seneng mboten? Nggak seneng. Ya, dikira meremehkan bosnya. Masuk sama bos kok cepet-cepetan emang mau kemana? Sama seperti Allah. Allah juga tidak suka kok hambanya tadi. Seakan-akan kayak waktu sama Allah itu nggak berharga gitu loh. Sekarang itu dia itu kalau satu pengen cepet-cepet aja, ya. Nggak pengen lama-lama sama Allah, nggak pengen lama-lama ngobrol sama Allah. Karena sejatinya ketika kita sholat, itu kita sedang bercakap-cakap dengan Allah. Kita berkomunikasi dengan Allah. Lah ini malah ketika sedang ngomong sama Allah, ngobrol sama Allah, malah pengennya cepet-cepet, pengennya segera selesai. Ya. Ini kan seakan-akan seperti meremehkan Allah Ta'ala. Ya, bahkan Syahli Jabir itu pernah berkata ya, Ustaz, kalau sholat taraweh 5 menit itu sah betul. Jawabannya bagus itu. Mas, kalau itu bukan sholat, itu gerakan senam jasmani dengan gerakan sholat. Bukan sholat niku. Ya, enggak sah niku. Tidak dinilai sebagai sholat. Ya tadi gerakan jasmani. Kayak senam ya. Kayak senam aerobik ya, senam aerobik dengan gerakan sholat. Jadi kula mikir, Pak, nek enten sing jamaah mbah-mbah ngoten lho.
Kan kula enten sing teng Masjid Ar-Rahmah niku Mbah Mat Sukri. Nah niku umure pun meh 90 niku. Niku nek salat tuh berangkatnya pelan-pelan, Pak. Kadang-kadang itu supaya enggak ketinggalan, itu gerak dulu. Jadi misalnya imamnya baru Allah, itu beliau sudah mulai sujud, mulai rukuk ngoten. Supaya apa? Supaya nanti enggak ketinggalan. Soalnya pelan banget itu. Allahu Akbar. Pelan banget itu ya Allah. Nah niku bayangke nek nderek Mbah Mat Sukri niku nderek sing salat tarawih cepatan kilat niku. Baru Allahu Akbar. Beliau baru takbir, imamnya sampun sujud. Baru rukuk pun salam. Anu kayak misake nggih Bapak iki. Nah, ini kan bukan salat yang untuk semua kalangan. Jadi nek salat niku apalagi salat berjamaah itu tidak boleh cepat-cepat. Ya tadi sampai nggak ada tumak ninahnya, nggak jelas bacaannya, tapi juga tidak boleh lama-lama. Salah seorang sahabat itu pernah ditegur oleh sahabat yang lain. Kenapa? Karena ngimamin itu lama banget. Ya. Ngimam itu baca surat panjang yang model surat Al-Mujadalah gitu, Al-Waqiah yang sampai berhalaman-halaman. Maka ditegur sama sahabat senior. Ya. Tahu nggak kalau kamu itu kalau ngimami jamaah itu ada yang tua, jamaah itu ada yang sibuk, ada yang pengen kerja. Ya, kalau sholat jamaah, imamnya pakai yang pendek-pendek saja, juz 30. Atau kalau enggak satu halaman dibagi jadi 3. Nek mau sholat panjang, bisa sholat sendiri. Ya, ketika sholat sendiri, atau memang ini jamaah yang khusus panjang. Contohnya itu di pas Ar-Rahmah itu, pas i'tikaf itu sholat tarawihnya jadi 2. Ada tarawih yang di sore hari, di awal waktu, itu untuk yang pengen pendek-pendek. Nah, nanti yang di akhir waktu, itu tarawih yang pengen panjang. Dan benar-benar panjang. Sholat tarawihnya itu, biasanya kan 11 rakaat, 20 menit ya. 20 sampai 30 menit. Nah, ini tuh sholatnya 1,5 jam, 11 rakaat. Jadi dari jam 2:30 sampai jam 4. Panjang. Tapi kan memang semuanya yang ikut tahu, oh ini saya ikut sholat yang panjang. Jadi nggak apa-apa. Tapi ini pas sholat jamaah bareng-bareng, yang pas sore kok bacanya alif lam mim. Wow, itu sing belakang pun gerutu semua. Ki imam mesti panjang ya bacaannya, ki sholatnya suwi ki. Udah pada ngomel-ngomel semua dalam hati. Makanya bagi imam sholat raweh tadi perlu diperhatikan ya kondisi jamaah. Tidak boleh terlalu cepat ya sampai tidak tumaninah, tapi juga tidak boleh terlalu lama. Ya. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Ini sebenarnya masih ada beberapa hal lagi tentang infak, i'tikaf. Nah, nanti insya Allah kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Jadi Rebu besok tetap masih ya, berarti? Berarti walaupun betul enten snack berarti nggih. Walaupun puasa kan ya, hari pertama puasa nanti insyaallah tetap kita lanjutkan ngaji ini pengajian kita ini. Nah, ini membahas tentang amal-amal Ramadan yang lainnya. Maka sebelum saya tutup ada pertanyaan terlebih dahulu. Ibu-ibu? Bapak-bapak? Ya, tentang tarawih, tentang puasa. Oke, kalau tidak ada, saya cukupkan sampai di sini. Ini sudah pas waktu syuruk. Setelah ini bisa langsung sholat. Aku kali hada, jika ada salah kata maka datangnya dari diri saya sendiri dan saya mohon maaf sebesar-besarnya. Dan jika ada kebenaran maka datangnya dari Allah Subhanahu wa taala dan semoga kebenaran ini bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Bila taqwa hidayah wa ridha wal inayah, nun wal qalami ma yasun masabiqul khairat. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين صدق الله العظيم